mungkin dari gelombang EKG dulu ya. Nah, ini contoh gambar lead 2. Kan gelombang lead 2. Lead 2 itu kan dia dari tangan kanan ke kaki kiri, ya kan? Tangan kanan kaki kiri. Di mana tangan kanan itu negatif, kaki kiri positif. Jadi kan dia diagonal gitu kan. Jadi kan misalnya kan ini gambar orang nih. Tangan kanan di sini, tangan kiri di sini, terus kaki gitu kan. Dia miring begini kan. Miring begini, kakinya positif, tangan negatif. Karena dia gelombangnya ini gelombang sinus ya. Di gambar itu dia ada gelombang P, ada kompleks CRS sama gelombang T. Gelombang P itu dia terjadi karena depolarisasi atrial. Jadi kan ini gambar jantung nih. Kan nih SA node ini dia ngeluarin sinyal gitu kan. Yang menyebabkan depolarisasi atrium. Nah, kalau kalian lihat ini dia kan geraknya ke sini, ke kanan gitu sama ke bawah. Berarti kan dia, kalau kalian ingat tadi lead 2, kan dia diagonal ke bawah begini kan gerakannya. Ini juga gerakannya diagonal ke bawah gitu. Berarti dia searah dengan lead 2. Jadi makanya dia positif defleksinya kan. Tapi kenapa defleksinya kecil? Karena atrium kontraksinya nggak sekuat di ventricle. Nah, terus ada PR segmen, yaitu jeda sinyal-sinyalnya ini pada masuk ke AV node. Dan di AV node itu kan dia lebih lelet ya, karena gap junction-nya lebih dikit, sama serat-seratnya lebih tipis gitu kan. Jadi dia lebih lelet di AV node yang ngebentuk PR segmen nih, di mana dia isoelektrik karena nggak terjadi depolarisasi apa-apa. Nah, terus terjadi depolarisasi septum. Nah, di sini kalian lihat nih, di septum ini dia kan ada berkasis, terus ada bundle branch. Nah, gerakan depolarisasinya si septum itu dia sebenarnya kayak miring ke atas sedikit gitu. Dan karena dia miring ke atas dan kan dia jadi negatif defleksinya. Karena dia bergerak menjauhi lead 2. Lead 2 kan ke arah sini kan. Dia tuh sebenarnya gimana ya? Harus gue gambar kayaknya biar kalian paham. Coba gua bentar ya. Nih. Ini orangnya. Jadi lead 2 itu tangannya negatif nih, terus kaki kiri positif. Terus dia pergerakannya gini. Gitu ya. Nah, sekarang gua gambar jantung nih. Anggap jantung. Gitu kan. Ada ventricle-nya, ya, ini atrium. Nah, ini kan SA node nih. Ini AV node. Ini Bachmann bundle. Nanti kesini kan berkasis, terus bundle branch, terus baru bikin J. Nah, kalian lihat nih, kan pergerakan si sinyal yang di sini, nih sinyal yang di sini, itu dia gini kan, searah dengan si lead 2, makanya dia gelombangnya defleksinya positif. Tapi dia nggak terlalu gede karena depolarisasi atrium tuh nggak terlalu kuat juga kan. Nah, terus dia ada ST, ada PR segmen nih di sini, karena pas sampai ke AV node dia bakal delay dulu 0,8 detik. Nah, terus dia bakal defleksi negatif. Kan? Kenapa dia negatif? Karena ini kan septum nih. Kan? Nah, potensiasinya tuh kan dia turun nih lewat berkasis, ya kan? Nah, depolarisasi itu bakal kayak menyebabkan dia depolarisasi kayak gini nih. Jadi kayak melengkung ke atas gitu. Dan karena dia melengkung ke atas kan dia secara langsung sebenarnya agak arahnya tuh kayak secara tidak langsung sebenarnya berlawanan gitu dengan si lead. Karena dia defleksinya negatif, tapi kecil banget gitu. Karena di septum tuh kontraksi septum tuh hampir nggak kelihatan sebenarnya secara listriknya. Bahkan beberapa gambaran lead itu key-nya bisa nggak kelihatan gitu saking kecilnya. Terus baru R, gede banget kan R. Kenapa R gede banget? Karena dia kontraksi di apex nih. Jadi kan ini apex nih. Ini dia nyampe di sini nih. Si gerakan listriknya. Dan karena dia searah dengan si lead, makanya dia naiknya gede. Nah, terus R tuh begini kan, S. Gelombang S, dia ke bawah gitu kan, di bawah, bahkan lebih besar daripada Q. Kenapa negatif? Karena kan setelah nyampe apex nih, dia bakal naik ke atas kan. Nah, lagi-lagi naik ke atas. Kalau dia naik, berarti kan dia secara langsung melawan arahnya lead, makanya dia negatif defleksinya. Nah, ini ngomongin depolarisasi. Depolarisasi kan berarti dari negatif jadi positif. Nah, tapi ada gelombang T yang defleksinya positif juga. Kenapa? Kan dia repolarisasi kan. Repolarisasi ventricle itu dari bawah ke atas begini gerakannya. Harusnya melawan lead jadinya negatif kan defleksinya. Tapi ingat ini repolarisasi bukan depolarisasi. Karena repolarisasi adalah dari positif ke negatif. Jadi dia secara tidak langsung nih searah nih. Karena dia dari positif ke negatif nih gerakannya. Begini kan. Maka dari itu defleksinya malah positif. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Aman. Paham. Paham nggak, Fit? Itu Fitri beneran paham apa bercanda?
Paham banget, gue terharu karena akhirnya gue paham. Terima kasih ya. Oh, lu akhirnya paham? Ya udah bagus. Iya. Berarti ngerti ya kenapa defleksinya begitu-begitu ya. Nah, gue izin masih pakai gambar yang sama. Oke. Nah, ini yang mungkin bakal ngejelasin kayak kalau kalian ditanya sadapan ya khususnya. Biar kalian bisa jawab aja sih. Nah, oke. Itu kan tadi lead 2. Nah, kalau lead 1 kan dia dari tangan kanan ke tangan kiri kan. Dimana positifnya di tangan kiri. Begini kan. Nah, ini lead 1 nih. Jadi, kalau lead 1 kan dia pertama-tama sinyalnya kayak agak ke kanan lah, kanan bawah lah. Jadi dia juga positif yang gelombang P-nya. Nah, sekarang depolarisasi septum yang Q. Dia naik nih, beloknya ke arah kiri. Berarti juga negatif gitu kan. Terus R-nya ke bawah ke arah kanan gitu kan. Dia sebenarnya kan miring begini nih, ya kan. Tapi kan miring begini vektornya ada yang ke kanan sama ada yang ke bawah, ya kan. Sedangkan si lead ini dia ngarahnya begini. Jadi yang vertikal sama si lead-nya gak dihitung. Cuma yang ini aja yang dihitung. Makanya dia masih ada defleksi positif. Nah, sekarang dia balik ke atas lagi. Balik ke atas kan dia sebenarnya begini arahnya. Tapi lagi-lagi ini vektor bisa dibagi dua. Ada yang begini sama yang begini, ya kan? Nah, karena yang ini vertikal sama lead-nya berarti nggak dihitung. Yang ini aja. Yang ini arahnya kemana? Berlawanan kan? Makanya dia bakal defleksi negatif. Jadi kalau kalian lihat nanti, bentar, gue lupa sih gelombangnya kayak gimana gambarnya. Coba deh, lead 1. Tapi seingat gue tuh lead 1 tuh rada mirip sama lead 2. Nah kan bener kan? Mirip sama lead 2. Jadi dia rada mirip, nanti dia ada gelombang T juga. Karena kenapa? Pas dari polarisasi kan gerakan dari apex ke basal kan? Begini kan. Dan kalau kalian lihat nih, lagi-lagi dia gerakannya begini. Yang vertikal nggak dihitung. Vertikal maksudnya yang tegak lurus sama si ininya, sama si gerakan leadnya. Nah ini kan arahnya berlawanan, harusnya negatif kan? Tapi kayaknya ini repolarisasi, berarti dia sifatnya negatif. Dan dia negatif mengarah ke negatif, berarti dia defleksinya positif. Makanya ini lead 1. Kalau yang ini tadi lead 2. Gitu ya. Jadi tadi tanpa gua ngelihat contoh gambar, gue bisa gambar kurang lebih lead 1 kurang lebih bakal kayak apa nih gambarannya. Karena paham sadapan itu. Nah, kayaknya juga jadi paham nggak? Siap, oke, paham ya. Yaudah, gue lanjut. Udah ngejelasin lomai KG gitu. Nah, yang ST segmen ini apa nih? Nah, ini jeda sebelum repolarisasi supaya si kontraksinya tuh selesai dulu, tanda petik. Kayak darahnya berhasil keluar semua dulu, baru dia repolarisasi. Terus baru siap-siap lagi buat mengulangi siklusnya. Nah, ini ritme sinus, normalnya kayak gini. Nanti kalau ditanya fungsinya buat apa? Mungkin paling simple ini aja, RR. Jadi dari R ke R lagi itu buat ngitung heart rate. Heart rate-nya irregular atau enggak. Soalnya dari R ke R itu harusnya jaraknya tuh gue lupa berapa kotak, tapi ada jaraknya tuh harusnya konstan gitu, dari satu R ke R lagi ke R lagi terus konstan. Tapi kalau dia berubah-ubah berarti lagi takikardi, lagi aritmia karena nggak ada ritmenya, soalnya dia nggak teratur.